Natalia Merina. Ya. Iya, sehingga tadi Pak Maulana pun jadi Yahoo. Ini keluar kan? Tunggu sebentar ya. Ya, Pak. Lama pula ke aku nih. Panas lagi. Oke. Baik, terima kasih Pak Maulana sudah memberikan tanggapannya kepada dari Natalia. Saudari Natalia, sekarang saya persilakan Ibu untuk memberikan tanggapan. Baik, makasih Pak Angga sebagai host. Natalia Merina. Iya, Bu. Aja ya. Ya. Saudara buka bab 1. Bab 1 pada halaman 4. Ya. Jumlah anggotanya berapa? Dari tahun ke berapa, Bu? 2018, 19, 20. 19, 20. Jumlah anggota kalau menurut jumlah anggota dari tahun 2018 609, Bu. Jadi kalau nyari yang 28 orang nih caranya seperti di tahun 2018. Saya tidak nanya kau nyari 28 orang. Saya mau nanya berapa anggotanya. Bukan dari nanya anggota koperasinya berapa? Anggota koperasi dari tahun 2018 609, Bu. Terus di tahun 2019 637 orang. Tahun 2020 540 orang. Coba kau baca judul di atasnya. Judul tabel harga tuh. Jumlah pinjaman ya, Bu? Ya, kamu baca. Saya suruh kamu baca, biar kamu jelas. Baca kuat-kuat, biar saya dengar. Dari tabel Bukan dari tabel, judul tabelnya. Kamu baca judul. Tabel satu-satu. Judulnya data jumlah CU Katulistiwa Bakti Kantor Pelayanan Rasojaya data jumlah pinjaman peminjam anggota tahun 2018 sampai 2020. Ulangi, data jumlah peminjam anggota tahun 2018 sampai 2020. Peminjam, Bu. Kalau pinjaman beda lagi, Bu. Ini kamu bilang, coba kamu baca, kamu betul-betul tuh. Peminjaman. Data jumlah peminjaman anggota. Iya. Maksudnya apa? Maksud dari peminjaman anggota ini dari semua dari 609 orang ini meminjam ya. Ya. Jumlah peminjam ini kayak seperti mereka meminjam di kantor CU Katulistiwa Bakti dengan debitur yang dianggap kayak seperti mereka yang ingkar janji, Bu. Apa nih data jumlah peminjaman anggota nih? Siapa yang ingkar janji? Janji apa diingkar ini? Kayak mereka kamu baca, maksud saya, sudah betulkah judul tabelmu? Jadi kau jangan makin makin jauh kau ngarau, nanti saya makin bawa kau ke jurang. Sudah saya betul, Bu. Udah betul. Data jumlah peminjaman anggota. Iya, Bu. Nah, maksud dari yang kamu inginkan data dari jumlah peminjaman anggota ini apa yang mau kau sajikan?
Tadi kau bilang ini jumlah anggota. Ini peminjaman anggota. Saya tanya jumlah anggota atau jumlah anggota yang meminjam pada tahun-tahun 2020 ini, kamu pakai guna istilah peminjaman, apalagi password. Saya tetap anak lama kan ya. Cuma dan yang udah masuk hitung dulu ya. Dulu, Bu. Begini ya, kalau kamu mengatakan jumlah peminjam pada tahun itu, belum tentu semua anggota tahun itu meminjam. Ya? Iya, Bu. Jadi saya nggak tahu nih, kamu pakai jumlah peminjaman anggota. Maksudnya, nggak paham saya maksud kau nih. Anggota yang minjam, anggotanya yang dipinjam. Ya, karena bahasa kamu tuh peminjaman jumlah. Jadi yang saya tanya tadi kan jumlah anggota. Kalau jumlah anggotanya kamu katakan ada 540, tapi di sini kalau kamu mengatakan ini yang meminjam, belum tentu semua anggota meminjam pada tahun tersebut. Kan? Iya, Bu. Nah, jadi itu coba kamu baca, kamu pikir, kamu perbaiki. Bahasa kamu itu, kamu nih yang mau kau sajikan ini apa sebenarnya, gitu kan? Iya, Bu. Oh, sebelumnya nggak bisa ya. Jadi macam mana nih? Ketik password saya kan? Ya, udah. Satu. Kemudian itu kamu perbaiki ya. Kemudian nanti kamu lihat salah di bab 2 ya, kutipan. Ini Ya. kutipan ya. Iya, Ini Bu. kutipan. Salah satu untuk halaman 15 nih. Iya, Bu. Nah, di situ kan kamu menurut Sudaryono bla 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 sampai 2 halaman 3 halaman ya. Jadi yang panjang-panjang nih lebih dari 5 baris harusnya kamu ketiknya 1 spasi dan tidak ada nih apa nih pakai bintang-bintang nih. Ya. Iya, Bu. Jadi kalau dia 1 sampai 5 baris kamu ketik 1 spasi. 2 spasi, di atas 5 baris diketik 1 spasi. Ya, nah, nanti kamu cek semuanya ya, itu hanya contoh. Jadi jangan hanya itu yang kamu perbaiki. Iya, Bu. Itu hanya contoh kamu cek. Halaman halaman 24. Halaman 24, bagaimana saya tanya ya, bagaimana cara kamu menyebarkan kuesionernya? Kan kriteria pengambilan sampel, anggota yang masih aktif, anggota yang sudah pernah meminjam minimal 2 kali, yang berdomisili di Rasa Ujaya. Nah, cara kau menyebarkan kuesionernya gimana nih dengan dapat cepat? Apa, Bu? Kamu menyebarkan kuesionernya, memberikan kuesionernya dengan responden ini, nanti kamu turun lapangan tuh, kan Ya. kamu mau menyerahkan kuesioner. Nah, itu caranya gimana? Cara kamu menyerahkan. Nanti saya akan membagikan kuesioner, caranya seperti ke lapangan kayak di bagian karyawan ini kan pasti adanya yang
apa kayak nagih-nagih yang tunggakan pinjaman tuh Bu. Jadi nanti saya akan mengikuti mereka ke lapangan untuk membagikan kuesioner. Mereka ke lapangan. Iya biasanya Bu. Berapa lama? Kalau ada ya tunggakan kredit. Biasanya bisa biasa. Kalau biasanya bisa tak biasa, jangan pula kau isi seorang nih. 84 orang nih. Enggak Bu. Enggak. Saya enggak percaya kalau kamu ikut petugasnya ke lapangan untuk 84 nih. Berapa hari kau turun? Itu pun kalau mereka turun. Nah, Biasa kalau enggak ke lapangan ke bagian kantornya juga Bu. bagian Soalnya kantornya kemana? kalau di bagian kantor kan mereka biasa nyetor juga tuh hampir setiap hari. Ya. Kamu bilang kan ini dengan purposive sampling. Ya. Kamu purposive sampling itu gimana tuh? Dari mengambil sampel anggota yang masih aktif, Bu. Iyalah. Nah, kau baca lagi ya. Nanti kau sesuaikan nih, ya. Ya. Dengan nanti bagaimana kamu menyebabkan kuesionernya, acara apa tuh, ya. Iya, Bu. Nah, saya kira dari saya hanya itu. Halaman 9, tak kebuka halaman 9. Halaman 29. Udah 9. Ya. 64. Ya, Bu. Teknik pengukuran. Halaman 9 kaitannya dengan halaman 32. Ya, Bu. Ya. 32 ini kan kamu pakai hitung tingkat kesesuaian, lalu kamu pakai diagram Cartesius, ya. Iya. Lalu ini pun. Nah, lalu di sini kamu pakai skala Likert dengan jawaban sangat setuju, setuju, cukup setuju, kurang setuju, tidak setuju. Ya, Bu. Bagaimana dengan kaitan dengan halaman 32 nih? Dengan diagram Cartesius dengan tingkat penyesuaian nanti. Ini kan ada skor tingkat kinerja dan kepentingan. Iya, Bu. Gimana kau gunakan ini? Nanti dengan skala Likert ini pakai pakai skala gini pula tuh lagi tuh. Ada sangat setuju, satu tidak setuju yang halaman 30-nya nih. Sebenarnya kau mau kemana? Nah, itu nanti kamu ini ya. Kau mau kemana sebenarnya? Ini kan ada di sini tingkat kinerja 1,7, lalu ada penskalaan, ada rentang skala. Itu kau rata-rata, itu ada tingkat kesesuaian, habis itu ada diagram Cartesius. Iya. Bagaimana gunakan itu? Kalau kamu hitung juga rata-rata, hitung ini bobot ini hanya tingkat kinerja. Dapat juga yang di diagram Cartesius. Nah, cobalah nanti itu tesnya dapat selfie itu. Ya. Iya, Bu. Oke, saya kira dari saya itu kamu pikirkan ya tuh. Iya, Bu. Ya, kamu pikirkan kalau cari yang cocok itu ya. Nah, saya kira mungkin nanti Pak Salvi bisa bahasnya di dalam itu ya. Saya kembalikan, mungkin saya hanya itu dan saya kembalikan kepada Pak Angga, Pak
Mungkin Pak Jalfi bisa lanjutkan aku, Pak. Oke. Oke, terima kasih Bu Esa. Terima kasih Bu Esa. Ya, sama-sama Pak. Silakan Pak. Baik, seperti kata Bu Esa tadi, ya sebelum sampai lupa ya. Itu Anda dulu yang di halaman 29 itu, ya, kata Bu Esa tadi itu. Itu jawaban sangat setuju itu bobotnya itu 1 ya. Bobotnya 1 ya Pak? Anda, kamu tulis di situ kan bobotnya 1 itu sangat setuju itu, betul kah? Iya betul. Hah? Iya Pak. Bisa ketemu nggak nanti kalau sangat setuju itu misalkan yang sangat setuju itu nanti antara 5 sampai dengan itu setelah yang di halaman berikutnya. Nah, sampai 5 sampai dengan yang 4,20 itu bisa nggak? Karena sangat setuju aja 1 aja. Bisa nggak sampai ke sana itu rata-ratanya? Nggak salah kan? Nggak terbalik kan? Terbalik tuh ya? Iya Pak, terbalik. Nah, sangat setuju itu 5, ya kan? Sangat setuju itu 5, setuju itu 4. Cukup setuju itu 3, 2, 1 gitu ya. Nah, iya, ya. Iya, Pak. Oke. Baik. Nah, kalau seandainya itu dari mana kok ada masalahnya? Kenapa kok kamu mau meneliti ini? Di mana nih di CU di sini? Kenapa kamu harus mau meneliti di sini gitu ya? Apa maunya? Karena kamu mau milihnya tuh kok meneliti mengenai penelitian kamu nih tentang apa nih kualitas ya? ya, Kualitas pelayanan itu di sini, di mana nih di koperasi ini? Di apa nih CU ini? Kenapa? Karena dapat dilihat terjadinya penurunan pada jumlah pinjaman anggota dan persen perkembangan jumlah pinjaman anggota, sehingga saya tertarik melakukan penelitian tentang analisis kualitas pelayanan jasa pinjaman pada Kredit Union CU Katulistiwa Bakti, kantor pelayanan dapat disingkat NKP Rasojaya. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan jasa pinjaman kepada anggota CU Katulistiwa Bakti, kantor pelayanan Rasojaya melakukan berbagai upaya, antaranya ada pangkalan kolektor di beberapa wilayah pendalaman untuk membantu pelayanan serta kunjungan lapangan yang dilakukan secara rutin oleh karyawan CU Katulistiwa Bakti setiap bulannya. Hal ini dimaksud agar anggota bisa terlayani dengan baik dan memberikan kemudahan bagi anggota, Pak. Gitu. Ya, coba kamu kok malah justru larinya ke sana gitu ya. Kamu bilang tadi bahwa terjadinya penurunan daripada jumlah anggota, penurunan peminjam kah atau apa yang tadi yang dipermasalahkan Aisyah tadi itu ya? Penurunan peminjam atau apa yang nggak tahu gitu ya. Kalau seandainya memang ada data anggotanya, maka yang menjadi populasi kamu, ya populasinya dalam penelitian ini, itu apakah yang ada pada tahun 2010 itu ada 540 itu, atau ada nggak anggota yang aktif, kemudian pernah pinjam, kemudian sekarang pinjamannya udah lunas gitu, nggak pinjam lagi? Ada, Pak. Ada. Itu termasuk populasi nggak? Termasuk populasi nggak tuh? Ya, Jadi termasuk dalam objek penelitian, enggak? Nah, termasuk dalam subjek penelitianmu enggak? Iya, termasuk, Pak. Termasuk enggak? Kalau termasuk berarti kan berapa jumlah anggota ya sekarang, jumlah anggota koperasi yang sedang meminjam sekarang, yang sedang meminjam sekarang, misalkan ini data yang sedang meminjam nih, ya, yaitu ada 540, ditambah dengan anggota yang dulu pernah meminjam kan gitu ya? Iya, Pak. Yang sekarang yang jadi populasi kamu yang mana? Apakah dia adalah seluruh anggota? Apakah yang hanya meminjam? Atau bagaimana? Hanya meminjam, Pak. Hanya meminjam, gitu ya? Iya, hanya meminjam. Hanya meminjam kan? Kalau Pak, yang pernah meminjam? Kalau yang pernah meminjam. Mana lebih bagus persepsinya? Yang pernah meminjam atau yang sedang dalam proses meminjam? Kalau yang belum pernah, gitu ya, lebih lengkap gitu ya, lebih lengkap kalau dia berpersepsi atau memberikan pendapat.
Kalau yang kalau yang nggak minjam tuh Pak, kayak mereka tuh kayak nabung. Bukan tidak minjam, saya katakan tadi ya. Saya katakan tadi, dia nih itu dia adalah kan kalau dikatakan anggota kan biasanya kan lebih besar dari yang peminjam ya. Iya. Nah, kan? Nah, kalau anggota CU tuh, ini kan mungkin jumlahnya lebih besar daripada 540 gitu ya. Iya. Ya. Lebih dari itu. Nah, ini data kamu yang tidak ada nih kan? Data kamu tidak ada karena data jumlah anggota kan tidak ada kan? Atau jumlah nasabah lah, kalau dibilang gitulah. Iya Pak. Jumlah anggota tidak ada kan, kamu kan jumlahnya kan? Jumlah anggota kan biasanya lebih besar dari koperasi, misalkan dari satu koperasi lah. Misalnya. Jumlah anggotanya tentunya ada di dalam koperasi tersebut, misalnya koperasi simpan pinjam ya. Jumlah anggota koperasinya itu biasanya lebih besar daripada jumlah yang meminjam, ya kan? Ya, Semua fasilitas itu, peminjaman itu, ya kan? Tidak mungkin lah yang meminjam lebih banyak daripada anggotanya, ya kan? Nah, itu yang tidak mungkin. Nah, ya kan? Nah, yang jadi titik fokus kamu itu yang mana? Apakah yang sekarang dalam proses peminjaman yang belum lunas tadi, atau anggota yang dulunya juga pernah meminjam, ya, ditambah dengan sekarang, ya, ditambah yang dengan sekarang ini adalah yang tahun 2020 itu yang meminjam. Jumlah peminjaman yang tahun 2020, Pak. Kenapa kok harus tahun 2020? Itu kan tidak cerminkan populasi berarti, ya kan? Populasi Anda salah berarti. Nah, jadi harusnya kamu punya data, ya. Punya data itu adalah jumlah anggota ya, paling tidak ya, itu yang pertama itu adalah jumlah anggota dulu ya, anggota, karena nanti kalau jumlah anggota kan ada yang baru masuk kan ya, ada yang udah lama gitu kan ya, gitu kan? Iya Pak. Nah, jadi ada yang baru, ada yang udah lama gitu kan ya, itu jumlah anggota. Kemudian kan fokus kamu dari jumlah anggota ini, kamu mau tahu jumlah anggota yang minjam itu seberapa banyak ya. Peminjaman ya, yang pernah meminjam. Iya, yang pernah meminjam, Pak. Meminjam. Ini termasuk yang pernah meminjam ini adalah yang termasuk orang yang sedang meminjam sekarang yang tahun 2020. Iya, Mungkin Pak. saja yang dia di tahun 2019 itu, dia tuh di tahun 2019 dia adalah anggota koperasi, anggota BRI-JU, tetapi pada tahun 2020 dia sudah lunas utangnya. Iya, Pak. Pinjamannya sudah lunas gitu kan ya. Nah, apakah dia juga masuk kan? Ini yang saya tanya tadi, sama dengan Bu Esa tadi nanya, apakah dia juga masuk dalam populasi? Tidak masuk, Pak. Loh, kenapa kok tidak masuk? Sekarang saya mau tanya, proses persepsi yang paling lengkap itu sendiri untuk dalam proses peminjaman itu sendiri, apakah yang sudah melalui dari syarat peminjaman awal, ya memenuhi administrasi prasyarat peminjaman awal, sampai dengan proses pelunasan dan bagaimana cara pelunasan dan apa yang membuktikan dia pelunasan, itu yang lengkap persepsinya, apakah orang yang sudah pernah meminjam atau yang sedang meminjam? Yang pernah meminjam, Pak. Iya, yang pernah meminjam dong, yang pernah meminjam bahkan sudah lunas gitu kan ya? Iya. Nah, bahkan yang sudah lunas gitu. Iya kan? Iya, Pak. Itu malah justru lengkap dia punya prosesnya gitu ya. Kalau seandainya dari kamu bilang tadi dia punya subjeknya itu adalah peminjamnya tadi ya, peminjamnya tadi. Otomatis kan yang demikian gitu. Nah, jadi jangan kamu menganggap bahwa yang tidak. Sekarang kan ini anggotanya berapa nih? 637. Iya, yang dari tahun 2019, 637. Yang itu yang minjam tuh. Nah, kemudian begitu plus tahun 2020, 540. Apakah anggota yang 637 itu sendiri kemana ya? Karena ya kamu bilang tadi itu, ya tentunya yang udah lunas. Kan orang berpikir kan, itu udah lunas berarti, ya kan? Iya. Betul nggak? Betul, Pak. Yang di 2020 itu tidak ada lagi yang sebanyak berapa orang tuh? Sekitar 97 orang ya. Iya, 97 orang. Iya. 97 ada 93 orang, ya. Iya, Pak. 93 orang itu udah lunas semua.
Udah lunas dia. Apakah begitu dia udah lunas dia tidak jadi anggota CU? Masih, Pak. Masih. Maka yang saya tanya tadi, anggota CU yang mana yang mau kamu lihat? Ya kan ya? Nah, kecuali kalau anggota CU yang belum pernah meminjam, ya kan ya? Yang belum pernah meminjam itu baru boleh dikatakan bahwa dia bukan adalah sebagai subjek penelitian kamu, gitu kan ya? Ya kan? Iya, Pak. Kalau nggak bedakan subjek dengan objek? Tahu, Pak. Hah? Subjek penelitian dengan objek penelitian tahu nggak? Tahu, Pak. Bedanya di mana itu? Perbedaannya tuh kayak... Nah, baca lagi buku metodologi penelitian ya. Jangan sampai salah ya. Iya, Pak. Subjek itu pelakunya gitu ya, pelakunya yaitu peminjamnya itu, sedang objeknya itu, objek penelitianmu itu apa, tentang apa? Persepsi mereka gitu ya, atau sikap mereka terhadap itu pelayanan, itu yang dikatakan objek. Ya, jangan salah ya. Iya, Pak. Jangan salah, nanti ada kata-kata di dalam apa nih? Di dalam bab 3 kamu itu yang mengungkapkan hal yang sebenarnya salah kaprah ya. Nah, sekarang saya mau tanya. Dari data kamu aja lah ya ini. Ini kan tahun 2019 kan jumlah anggotanya turun. Ya. Iya. Jumlah anggotanya turun. Kemudian uangnya ya juga turun gitu ya. Iya, turun juga. Turun. Sekarang saya mau tanya, wajar nggak? Wajar nggak? Jumlah anggota yang sudah turun berarti udah banyak yang lunas gitu ya. Gitu ya. Nah, berarti turun, ya kan? Turun. Ya. Kemudian berikutnya ada lagi data uang, tentang uang itu ya, pinjamannya itu kan ya. Nah, itu turun. Kira-kira wajar nggak? Wajar nggak? Enggak sih, Pak. Kamu pulang nggak? Kamu pulang nggak wajar? Jumlah anggota yang meminjam turun, kemudian, ya kan ya, yang masih aktif dalam proses yang meminjam atau biasa kita sebut dengan apa nih? Debetur gitu ya. Nah, debetur. Nah, ya. Nah, itu dengan ya atau nasabah kredit lah ya, nasabah kredit. Iya, nasabah kredit. Nah, nasabah kredit atau anggota kredit gitu ya. Iya, Pak. Dengan jumlah uangnya juga turun. Kira-kira wajar nggak? Wajar karena ya, iya wajar lah dia turun. Orang bilangannya, oh, kenapa pinjaman ini turun dari 11 miliar berapa tuh? Dari 11 miliar 700 menjadi 12 miliar 700 menjadi 12 miliar 390. Jadi turun sekitar 400 juta. Wajar nggak? Wajar lah kalau misalnya kita katakan wajar. Kenapa? Karena yang meminjam saja jumlah anggota yang sedang dalam proses peminjaman sekarang itu hanya 500, turun dia 540, sedangkan dia punya pinjaman juga sama turun 700 berapa? 12 miliar turun juga dia 12 miliar 400 ya 400 juta. Nah, wajar kan turunnya kalau dia bahkan lebih bagus sebenarnya, lebih bagus. Coba lihat lebih bagusnya mana kalau dia bandingkan dengan 2018 berapa anggotanya? 2018 yang masih dalam proses peminjaman 609, Pak. 609. Tahun 2020 yang minjam berapa? Yang minjam 540 kan. Nah, 540 jumlahnya sedikit kan? Turun kan? Iya, Tapi Pak. coba lihat dia punya uang. Iya. Uang di tahun 2018 ini kan 11 miliar. Nah, kemudian 2020 meningkat jadi 12 miliar. 12 miliar 400 juta kan? 300 ya, 390 ya, anggaplah ada 12.400. Iya, Pak. Iya, 12.400 gitu ya. Ya. Kan naik gitu. Jadi semakin apa? Semakin berkualitas ya yang minjam itu. Iya, semakin berkualitas. Iya kan? Nah, masalahnya di mana? Kamu bilang nanti jadi kamu bilang masalah tadi kan? Kamu bilang kenapa kok ini masalah? Sebenarnya tuh bukan demikian sebenarnya. Kenapa kok kamu harus meneliti di sini? Nah, itu dia. Kenapa ini penting untuk diteliti? Kenapa penting untuk diteliti?
Sebenarnya itu yang kamu ungkapkan di dalam kenapa kok penting untuk diteliti di malah ini pertanyaan itu harus kamu jawab dan kamu jabarkan dalam bentuk kata-kata. Kenapa kok pentingnya kita meneliti di di CU ini ya, di CU ini ya, berkaitan dengan bentuk pelayanan. Nah, itu yang kamu sebenarnya buat kata-kata. Nah, kemudian kenapa kok kita pertama prosedurnya kenapa kok butuh pelayanan? Kenapa kok perusahaan jasa? Kenapa kok? Nah, itu diturunkan sampai dengan terakhir itu. Itu udah dapat kamu berapa kalimat, itu udah berapa dapat alinea itu. Itu cara nulis latar belakang yang baik sebenarnya. Iya kan? Iya, Pak. Kenapa kok harus penting diteliti di perusahaan ini? Kita tahu bahwa dia punya CU itu hidupnya itu dari mana? Hidup daripada CU-nya itu dari mana sebenarnya? Hidupnya kan dari apa? Simpan dan Simpan dan pinjam. Iya kan? Nah, itu yang kamu jabarkan gitu. Hidupnya. Jadi sehingga penting untuk menjaga dari sustainability daripada usaha daripada ini. Nah, sebenarnya kalau pun tidak ada data pun tidak perlu, tidak apa-apa. Sebenarnya hanya data jumlah ini aja, jumlah peminjamannya. Tidak ada masalah. Kalau bagi saya ya, tidak ada masalah. Tidak begitu penting itu sampai dengan angka begitu banyak. Gitu. Yang penting kamu bisa menjawab dulu tadi seperti yang saya katakan tadi. Kenapa kok penting? Kenapa kok perusahaan jasa? Kenapa kok kamu mau ini? Kenapa penting kalau perusahaan jasa itu dilihat untuk pelayanannya? Nah, sampai dengan terakhir, kenapa kok perusahaan ini, gitu ya, untuk pelayanannya? Itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu dibuat dalam kalimat, ya, dijawab dengan bentuk dalam kalimat, gitu ya. Nah, itu sampai dengan bisa dapat sampai dengan 2 halaman atau 3 halaman. Jadi itu sebenarnya. Jadi tidak kita melihat seperti yang lalu-lalu gitu ya. Yang lalu-lalu kan gini. Iya, Pak. Padahal kalau saya debat tadi, ya sudah saya debat kan, ternyata lebih berkualitas kok. Sangat berkualitas dia, sedikit yang meminjam, tapi banyak uang yang beredar. Nah, di masyarakat ini. Nah, hidupnya daripada ini kan bukan dari simpanan, bukan dari yang pokoknya itu untuk bisa CU itu hidup, bukan hanya pada simpanannya. Kalau dia hanya simpan saja, tidak menyalurkan, apa yang terjadi? Kalau dia hanya orang nyetor saja pinjaman, tidak disalurkan gitu, pinjaman orang itu dalam bentuk pinjaman ya, anggota, apa yang akan terjadi? Uang kasnya besar, ya kan ya? Uang kas besar, nah, tetapi apa? Dia harus mengeluarkan biaya bunga atas simpanan anggota. Kan? Iya kan? Kan ada bunga pinjamannya kan? Iya. Ada bunga pinjaman anggota? Ada, Pak. Yang simpanan? Ya ada kan? Nah, kalau saya koperasi ya SAU gitu kan ya, tapi dia tidak punya usaha apa-apa. Tapi usaha SAU kan kalau dia udah punya laba. Jadi hasil daripada pengumpulan dana yang dari anggota itu sendiri kan harus disalurkan ke anggota lain yang membutuhkan, kan gitu kan ya? Iya, Pak. Nah, yang membutuhkan di mana CU ini hidup dari apa? Dari selisih bunga antara bunga pinjaman dengan bunga tabungan persimpanan, ya kan? Kalau bunga pinjamannya itu misalkan dia adalah 10%, mungkin tabungannya dia 4%, ya kan? Barukah hidup nggak koperasi, hidup nggak CU yang kayak gitu? Baru hidup kan ya? Ya, tapi kalau seandainya dia tidak disalurkan, barang ini tidak disalurkan, tidak kemana-mana salurkan, nah, maka dia punya kewajiban untuk membayar terus. Lama-lama uang anggota itu habis, ya kan? Hanya untuk bayar bunga aja, nggak sembarangan anggota kan? Betul lah? Iya, betul Pak. Iya, makanya. Jadi sebenarnya bagi saya ya tidak begitu tidak begitu. Yang penting kalian itu bisa mengantarkan ya, namanya latar belakang itu kita bisa mengantarkan bahwa memang ada hal yang penting perlu diteliti ya. Ada hal yang penting yang perlu diteliti di perusahaan ini, khususnya adalah pada untuk pelayanannya. Iya. Nah, itu. Ya. Itu yang paling yang harus diperhatikan. Jadi sebenarnya saya pun kalau seandainya hanya data jumlah itu juga itu sudah cukup. Itu pun biasanya jumlah anggota ini
biasanya ya kalau kalian kalau seandainya rajin lah ya, kalau rajin membaca di Google atau di internet ya, deskripsi orang itu ya, deskripsi mahasiswa dari luar sana gitu ya, itu enggak ada data kayak gini, itu enggak ada. Data yang kayak gini itu biasanya itu di bab 3, jumlah anggotanya itu menentukan berapa populasinya. Itu biasa tuh hanya di bab 3-nya, di metodologi, yaitu di populasi dan sampel. Nah, itu apa isi daripada latar belakang? Ya, latar belakang itu yang saya katakan tadi isinya. Pelayanannya. Kenapa penting? Kenapa penting? Nah, karena banyak peneliti ya, didukung oleh penelitian. Nah, siapa? Kenapa dia penting? Misalkan di perusahaan pinjam. Nah, ambil kutip daripada hasil penelitian jurnal-jurnal ya tentang mutu pelayanan. Itu tentang mutu pelayanan khususnya misalkan tadi di simpan pinjam. Itu sebenarnya yang penting itu ya di dalam apa nih? Di bab 1 yang khususnya adalah di latar belakang penelitian. Nah, itu bukan data kayak gini tiba-tiba muncul masalah. Begitu pas dilihat, oh ternyata tidak tuh ada masalah sebenarnya kalau dilihat dari data gitu ya. Tapi kenapa kok penting harus gitu? Memang walaupun datanya demikian, kenapa kok harus penting gitu? Itu yang harusnya diungkap di dalam latar belakang. Nah, penting untuk diteliti. Nah, ya kan? Nah, ini kadang mahasiswa tuh maunya apa? Maunya sama dengan ini penelitian lalu demikian, nah ikut lagi. Jadi terus kayak gitu, tidak berubah-ubah. Nah, sulit merubahnya, gitu ya. Ya. Sehingga, jadi ya. tabelnya ini nanti di bagian bab 3 Kak, Pak? Iya, sebenarnya asal kamu mampu, ya mampu saya katakan tadi seperti yang saya katakan tadi. Kenapa kok ini simpan pinjam? Apa yang melatar belakangnya sebenarnya? Simpan pinjam itu rata-rata usaha kecil dan menengah itu rata-rata untuk yang di sektor keuangan itu ya, atau yang di bidang keuangan itu pasti simpan pinjam ya. Nah, kebanyakannya itu adalah sektornya ada di simpan pinjam. Itu hal yang penting kan? Ada cerita di situ di Kalimantan Barat itu bagaimana? CU-nya perkembangannya bagaimana, itu orientasinya dengan jumlah anggota berapa banyak ya seluruhannya itu. Kalimantan Barat aja bercerita dulu di latar belakang. Nah, baru ada berapa banyak koperasi, ada berapa banyak UMKM ataupun apa ini yang khususnya adalah UMKM itu kan kalau untuk CU kan masuk dalam apa ini dalam golongan CU kan, Ya, apa ini dalam UMKM kan, masuk dalam UMKM dia. Nah, itu yang ada di Kalimantan Barat. Nah, kenapa kok ini CU? Kenapa kok CU? Nah, itu diuraikan lagi. Banyak itu hal asinnya, akhirnya memang penting. Karena usaha CU itu adalah usaha mengenai simpan pinjam. Kenapa kok kamu ke pinjaman? Kan nanti kan mau pinjam kan? Nah, di pinjaman kan? Nah, kenapa kok kamu orientasinya di pinjaman, tidak di tabungan atau tidak di simpanan? Itu ceritakan juga di sini gitu, di latar belakang. Itu yang sebenarnya yang harusnya ada. Iya kan? Kalau jadi seandainya hanya tiba-tiba muncul saja itu tiba-tiba masalah gitu, oh masalah pelayanan. Dari mana munculnya masalah pelayanan gitu kan? Kualitas pelayanan gitu. Nah, sedangkan Anda tidak bicara tentang pentingnya mengenai mutu pelayanan itu pinjaman pada suatu bidang usaha khususnya adalah keuangan. Ini keuangan ya, bidang keuangan kan? Iya, bagian keuangan. Nah, bidang keuangan, maksudnya keuangan itu bidang usaha keuangan kan? Atau apa yang kalau sekarang itu terkenal dengan apa namanya? Fintech kan? Jadi fintech kan istilahnya ya kalau sekarang itu ya, usaha keuangan itu kan? Usaha simpan pinjam itu ya. Kan banyak yang ditawar-tawarkan yang gimana nih di HP apa segala macam itu kan? Pinjaman sekian. Nah, itu yang juga harus diperhatikan. Jangan sampai nanti itu membuat Anda menjadi bingung. Jadi paling tidak tuh diarahkan dari hal yang umum dulu sampai dengan khusus nanti sampai ke kenapa kok pelayanan itu sendiri penting bagi perusahaan CU apa nih? Bukan perusahaannya, CU Katulistiwa Bakti. Ya kan? Nah, kenapa kok sampai ke sana? Itu dari hal yang umum tadi gitu ya, bicara tentang UMKM itu penting. Kenapa kok UMKM? Kenapa kok kamu larinya ke UMKM? Kan itu kan salah satu UMKM kan ya,
UMKM Iya, itu kan nanti kan kenapa kok penting? Kenapa? Karena PDRB, tahu nggak PDRB? Produk domestik bruto ya, PDB ya. jadi PDB kan. Nah, jadi produk domestik bruto itu kontribusi UMKM itu di Indonesia, tahu nggak? Di Indonesia itu 61%. Tahu. Sedangkan sektor pertambangan, perkebunan, apa segala macam itu hanya yang gabung-gabungan itu ya. Nah, itu hanya berapa persen saja. Hanya yang usaha besar itu ya. Hanya 39% ya sekarang. Yang sekarang mendominasi adalah UMKM. Kan penting, ya kan? Ungkapkan iya, itu. Nah, kemudian lanjut terus. Nah, di Kalimantan Barat bagaimana? Bagaimana kontribusinya UMKM di Kalimantan Barat? Nah, kemudian baru cerita tentang setelah itu di Kalimantan Barat kan ada kekhasan. Tahu khas? Kekhususan tentang UMKM-nya, yaitu apa? Yaitu adalah CU, karena CU itu tidak ada di daerah lain. Tidak ada di Jawa sana, CU itu tidak ada. Pernah ya, dengar? cuman di Kalimantan Ya, cuma hanya ada di Kalimantan Barat. Barat. Cerita sana. Nah, kemudian berapa kontribusi daripada Kalimantan Barat apa nih CU itu sendiri di seluruh Kalimantan Barat itu terhadap daripada UMKM-nya. Berapa kontribusinya? Nah, jadi kan masalah juga kita, oh ternyata besar kontribusinya. Kalau tidak dikelola dengan baik nih, wah nanti bisa turun, ya kan? Iya, Pak. Nah, itu terus sampai dengan tebu ke perusahaan ini, gitu caranya. Kenapa kok ini? Untuk mempertahankan usaha kan perlu adanya pelayanan, perlu Iya, adanya apa? Perlu adanya apa nih? Perlu adanya pengikat ya. Pengikat apa dia? Mengikatnya apa? Yaitu adalah pelayanan yang baik baik. agar supaya dia tidak lari ya jadi anggota, betul nggak? Iya, Nah, iya kan? iya, Jangan sampai dengan meminjam di di CU malah justru menderita, ya kan? ya karena itu pelayanan kurang baik. Nah, lainnya tidak baik, mungkin karena bunganya juga tinggi, prosedurnya berbelit-belit, ya kan? Nah, Iya, tidak Pak. ada toleransi ataupun tidak ada kemudahan-kemudahan yang ada, misalkan ya, tidak ada. Jadi akhirnya orang juga anggota juga tidak akan betah ya untuk menjadi anggota di sana. Iya, Itu. Nah, konsekuensinya apa setelah mutu pelayanan yang jelek? Maka dia akan mengakibatkan penurunan, karena penurunan daripada omset daripada perusahaan gitu ya, ataupun CU-nya gitu. Nah, itu barulah ya. Ya tentang itu data itu segala macam itu ya saya pikir nggak perlu ini, nggak perlu apa. Yang penting tadi data tadi itu, kecuali kalau seandainya datanya kamu cerminkan tadi jumlah anggotanya itu turun dari tahun ke tahun gitu ya. Nah, iya, itu jumlah anggotanya, bukan kalau seandainya misalkan jumlah anggota yang turun terus-terusan gitu ya, kemudian jumlah anggota peminjamnya juga semakin turun, jadi orang yang sudah lunas nggak mau minjam lagi gitu ya. Padahal dia termasuk dalam kriteria nasabah yang kredibel gitu ya, yang berpotensi ya. Artinya kalau dia dipinjamkan uang, dia selalu membayar tepat waktu dan lain sebagainya, ya, sampai dengan akhir. Tidak ada one prestasi lah, tidak ada one prestasi istilahnya. Nah itu ya juga harus diperhatikan. Jadi saya lari ke lain lagi dulu. Nah di bab 2. Nah, di bab 2 itu kenapa kok di penelitian terdahulu itu di bagian situ gitu ya. Di bagian pas pertama sekali gitu ya. Emang begitu gak formatnya tulisan skripsi di pedoman skripsi. Di pedoman skripsi. Mana terlebih dahulu? Penelitian dahulu kah atau teori dulu gitu? Hah? Penelitian terdahulu, Pak. Hah? Penelitian terdahulu? Benar. Penelitian terdahulu kah ataupun dia punya teori dulu? Teori dulu, Pak. Kalau menurut buku pedoman. Apa? Teori dulu, Pak. Kalau menurut buku pedoman. Teori dulu ya. Nah, jadi sebenarnya adalah teori dulu, ya kan? Nah kita bicara teori. Kamu pakai teori apa nih? Saya memakai teori
Tijo Tono, Pak. Menurut Tijo Eh? Tono. Menurut Tijo Tono. Tijo, di halaman berapa tuh? Halaman 20. Menyatakan kualitas pelayanan jasa. Halaman 20. Ciptono. Iya, Pak. Apakah Ciptono itu yang meneluarkan teori ini, teori bentuk pelayanan? Iya, Pak. Hah? Iya, memegang kualitas pelayanan jasa. Serkual tuh memangnya dari ini kan? Serkual itu dari ini ya? Dari apa ini? Dari ini kah? Dari apa ini? Memang dari Ciptono kah? Yang mana, Pak? Iya, maksud saya kan kamu kan teori kamu tentang teori apa? Kamu ngangkat masalah mutu pelayanan. Teorinya tentang mutu teori apa? Apakah teori pemasaran atau teori mutu pelayanan? Pelayanan, Pak. Mutu pelayanan. Ya, mutu pelayanan. Nah, kok ada teori pemasaran? Ada pemasaran lagi apa segala macam itu? Apa maksudnya itu? Ini dari kalau menurut bagian pemasaran ini sesuai dengan itunya, Pak, untuk memasarkan apa ya? Apa hubungannya pemasaran dengan service quality? Teorinya yang kamu gunakan teori apa? Teori pemasaran kah? Teori dari pemasaran kah? Atau teori daripada service quality? Dari kalau itu penting juga sih, Pak, kalau teori pemasaran itu karena kita kayak memasarkan ya, mereka tuh kayak minjam agar itu, Pak. Kamu ngangkat mengenai mutu pelayanan, tapi teorimu teori tentang pemasaran. Itu yang teori ya, namanya landasan teori ya, landasan teori tentang mutu pelayanan lah, iya kan? Iya, Pak. Nah, ngapain harus yang lain-lain? Walaupun sebenarnya mutu pelayanan itu adalah bagian daripada pemasaran. Tidak perlu kamu mengungkapkan masalah pemasaran itu terlalu banyak. Yang kamu banyak masukkan di sana itu adalah mengenai bagaimana teori daripada mutu pelayanan itu sendiri. Lengkap. Nah, itu. Lengkap tuh tahu enggak? Mungkin saja teori itu sudah berkembang, kan gitu ya. Nah, di sana ceritanya tuh di sana. Nah, pertama sekali ini diungkap oleh siapa? Kemudian ya tentang mutu pelayanan itu yang pertama sekali teori siapa, dari siapa gitu kan. Kemudian disempurnakan oleh siapa dan lain sebagainya. Kenapa dia menyempurnakan ini? Karena apa alasannya segala macam. Itu yang sebenarnya. Itulah isi landasan teori sebenarnya. Nah, termasuklah nanti misalkan dari kalau tidak salah saya bukan dari Ciptono itu ya. Ciptono itu hanya mengutip saja. Nah, serkual itu kan ataupun service quality itu kan kalau tidak salah kan dari siapa? Para surah. Nah, ini malah tidak ada nih. Saya lihat literaturnya malah tidak ada. Katanya mau teori, tapi teorinya tuh yang penemu teorinya juga tidak ada. Tidak ada nih sama sekali ini. Para Suraman. Coba kamu ketik di Google ya, nanti kamu cari di Google. Service quality atau mutu pelayanan para Suraman. Nah, nanti dia ketemu jurnalnya. Nah, itulah teorinya. Landasan teorinya itulah dia sebenarnya. Ibunya itu ya. Iya, Pak. Landasan teori.
Nah, kemudian yang seperti tadi penelitian terdahulu itu, ya, udah. Nah, nanti kamu lihat nanti siapa-siapa saja yang pernah menggunakan daripada teori Parasuraman itu sendiri dalam penelitian-penelitiannya. Nah, mungkin dari situ nanti akan ada lagi turunan teorinya, ya, turunan teori daripada service quality. Iya, Pak. Nah, itu biasanya begitu dia, ada turunannya lagi gitu ya. Misalkan kalau apa nih perilaku itu kan ya, ataupun sikap ya. Nah, sikap itu kan ada dari teori daripada TRA kan ya, teori of reasonable action. Kemudian disempurnakan lagi, turun lagi kan. Nah, TPB kan ya, theory of perception behavior kan, TPB. Nah, turunkan lagi terus gitu dia. Nah, ini juga sama sebenarnya. Yang isi daripada landasan teori itulah dia sebenarnya langsung isi landasan teori. Nah, termasuk daripada misalkan dia menggunakan untuk mengukur, misalkan sampai mengukur ya, misalkan mengukur daripada service quality itu sendiri, dia menggunakan apa? Baru dia muncul tuh. Jadi nggak tiba-tiba ujuk-ujuk kata orang Indonesia tuh tiba-tiba muncul variabel. Tiba-tiba muncul mengenai apa tadi tuh? Mengenai responsibel, kemudian muncul tentang apa? Tentangnya apa tuh? Bukti fisik, apa lain sebagainya itu sendiri. Sebenarnya kan itu kan terkandung ya. Nah, dari teori itu untuk mengukurnya mereka menggunakan beberapa indikator, biasa menggunakan beberapa dimensi untuk mengukur daripada untuk pelayanan. Nah, itu ada dalam teori itu. Nah, jadi bukan teori mutu pelayanan itu dari Ciptono, baru pernah dengar saya. Teori mutu pelayanan Ciptono. Ya. Mungkin Ciptono yang mengutip lah, salah kali. Nah, cek lagi lah, ya. Ya, Pak. Ini malah tidak ada ya, penemunya malah tidak ada sama sekali, gitu ya, teori itu sendiri. Yang menjadi landasan teorinya malah tidak ada. Iya, Pak. Ya, itu cari gitu ya. Nanti coba lihat di Google. Nah, cari dia punya jurnalnya, kemudian terjemahkan. Nah, isinya itu apa? Itu banyak yang bisa kamu temukan di sana itu mengenai teori itu, ya. Iya, Pak. Namanya landasan teori kan. Nah, kita bicara tentang teorinya. Landasan teorinya apa? Kalau bicara misalkan mengenai struktur keuangan, bicara tentang teori struktur keuangan, nah kan gitu ya. Nah, kalau bicara tentang persepsi, bicara teori persepsi. Dan persepsi apa? Sikap. Teori persepsi sikap. Nah, persepsi sikap itu bagaimana? Nah, itu teorinya apa? Dari siapa? Nah, perilaku konsumen, teori perilaku. Nah, perilaku konsumen tentang apanya? Kan gitu. Ya, Pak. Nah, diturunkan ke sana. Nah, judulnya hanya ini ya. Ya. Judulnya hanya persepsi ini apa nih, analisis kualitas pelayanan gitu ya. Kalau seandainya pelayanan bagus, kira-kira apa yang akan terjadi? Apa, Pak? Pelayanan yang bagus. Apa yang akan terjadi? Peningkatan lagi, Pak. Peningkatan apa? Kepuasan. Oh, kepuasan. Nah, kau pintar loh sebenarnya, udah bisa berpikir ya. Ternyata dengan kualitas yang baik, gitu ya, kualitas pelayanan yang baik, maka konsumen itu akan puas. Kalau dia puas, berarti kan dia tidak akan kemana-mana ya, gitu ya. Ya, tetap di CU Ya kan? itu dia. Nah, Ya, tetap di CU ini kan tujuannya kan itu ya. Nah, kenapa kok kamu tidak sampai ke sana ngukurnya? Enggak ada kepikiran. Sampai ke kepuasan. Hah? Sekarang kan lebih bermanfaat, ya kan ya? Kan kita bicara manfaat nih. Manfaatnya bagi perusahaan nanti gitu ya. Setelah dia mengetahui kualitas pelayanannya juga baik, kemudian dengan kualitas pelayanan yang baik, ternyata mutu pelayanan perusahaan juga baik, gitu kan ya. Nah, ya, Pak. ke mana-mana variabel ataupun mana-mana dimensi yang membuat mereka itu menjadi puas. Paham nggak? Paham, Pak. Nah, iya kan? Nah, nanti kamu ada dua teori tadi. Ada teori tentang mutu pelayanan, yang kedua adalah tentang teori kepuasan. Nah, itu kan bagus gitu.
Ya begitu kan. Nggak usah lagi cerita-cerita yang aneh-aneh kutip sana, kutip sini. Gitu. Tapi kalau seandainya ada kutip sana, kutip sini, memang misalkan teori ini diungkap oleh dalam buku ini, buku ini, buku ini. Nah, itu boleh, gitu ya. Oleh siapa, gitu ya. Itu tidak ada masalah, gitu ya. Ya, Pak. Nah, tapi yang saya katakan tadi, siapa pionirnya itu yang penting. Jangan sampai Anda menggunakan teori itu, tetapi Anda mengatakan teori dari para suraman tadi ya, misalkan si A sebagai penemu teorinya, Anda katakan itu si B dari teori dari si B. Nah, itu kan tidak salah itu. Tidak menghargai penemu teorinya. Ya, Pak. Nah, itu ya. Kemudian di bagian ini, ya, kalau seandainya itu ya, jadi tadi kalau ke mutu pelayanan, tadi ya, kan dari apa nih dari apa tadi? Dari apa tadi itu mutu pelayanan itu kan kaitannya nanti kita kaitkan dengan kepuasan kan. Ya. Di kepuasan nanti kita lihat, kita ukur, ya alatnya nanti ditambah lah. Nah, ditambah alatnya dengan menggunakan regresi gitu ya, pakai regresi. Nah, regresi. Jadi nanti regresi kan nanti kan kamu kan tahu lah ya, kamu indikator daripada kepuasan itu apa saja. Nah, itulah nanti yang kita gunakan untuk mengukurnya ya. Jadi artinya bahwa kepuasan apa nih mutu pelayanannya itu dimensinya adalah sebagai independent variable. Tahu independent variable, variable B bebas ya. Sebagai variabel bebas, sedangkan kepuasan itu sebagai independen. Kan setelah mutu pelayanan bagus, maka orang merasa menjadi puas kan gitu ya. Mutu pelayanan yang diberikan oleh perusahaan ataupun CU-nya, maka orang akan menjadi puas. Nah, diukurlah sampai ke sana. Nah, kalau seandainya memang kesulitan, nah, hubungi aja saya ya. Artinya bahwa untuk mengukurnya bagaimana Pak caranya gitu ya. Nanti kamu lihat regresinya kan nanti kan adalah regresi multiple kayaknya. Karena ada 5 variabel kan? 5 dimensi kan? Iya, Pak. 5 dimensi yaitu adalah dimensinya yang pertama itu adalah apa tadi? Dimensi pertamanya ataupun itu keandalan kan? Nah, keandalan itu X1. Kemudian keberwujudan itu X2 gitu ya. Ya. Kemudian daya tanggap X3, jaminan X4 dan empati X5. Sedangkan Y-nya itu kepuasan. Nah, nanti kan tinggal ditambah tabel ini, tinggal ditambahkan di bawah ini kan ya. Yang 6 itu adalah independent variable, itu adalah kepuasan apa ini nasabah pinjaman. Nah. Ya kan? Ya. Oke, nah nanti itu baru diukur gitu ya. Nah, diukur dengan menggunakan yang namanya regresi gitu ya. Nah, kita lihat faktor mana ataupun variabel mana yang paling berpengaruh kan nanti kan? Ya, Pak. Yang paling berpengaruh terhadap kepuasan, bisa saja hanya 1 atau 2 saja yang berpengaruh gitu ya. Terhadap kepuasan konsumen. Jadi konsumen itu merasa puas ataupun nasabah itu merasa puas, mungkin hanya dikarenakan tadi adanya jaminan gitu ya. Atau misalkan karena daya tanggap yang baik misalnya gitu ya, terhadap keluhan misalnya. Nah, tapi yang lainnya mungkin dia tidak berpengaruh ya. Tapi hanya 2 saja ya. Tapi kita lihat apakah memang dia berpengaruh atau tidak gitu kan ya. Nah, apakah yang ada yang berpengaruh atau tidak. Kalau misalkan tidak ada berpengaruh semua, nah berarti sebenarnya orang masih belum puas gitu ya. Itu kesimpulannya sebenarnya. Jadi orang masih belum menganggap bahwa bukti fisik itu bisa membuat dia menjadi puas terhadap mutu pelayanannya, gitu kan? Terhadap kepuasannya, gitu kan ya? Mutu pelayanan yang diberikan dari fisik ya bukti fisik itu tidak berpengaruh terhadap kepuasan dia, gitu kan? Iya, Pak. Nah, itu. Baik. Nah, kemudian untuk hal yang lain tadi tinggal ditambahkan. Kemudian ini kamu jangan menggunakan Cartesius. Jadi Cartesius itu bukan satu-satunya alat untuk mengukur mengenai kepuasan, ya. Jadi Cartesius itu diagram Cartesius itu bukan satu-satunya, ya, bukan dewa dia, ya. Nah, saya katakan, jadi dalam Cartesius itu hanya salah satu saja untuk mengelompokkan saja, ya, hanya untuk mengelompokkan. Nah, hanya untuk mengelompokkan. Nah, sebenarnya kalau seandainya udah kayak begini, sebenarnya harusnya kita mau melihat, ya, kalau seandainya kita itu biasanya orang itu menggunakan uji beda rata-rata. Nah, itu lebih bagus. Nah, apakah dia berbeda signifikan antara kinerja dengan
Dengan apa? Kinerja dengan dengan apa nih? Dengan apa tuh? Harapan, ya kan? Iya, Pak. Betul nggak? Nah, variabel Y-nya apa? Variabel apa tuh? Y. Nah, yang digambar kartesius itu tentang apa Y itu? Skor tentang tingkat harapan kan? Atau kepentingan kan? Iya, Di halaman 32. Itu kan Y kan adalah skor tentang apa tuh? Nilai tentang nilai tingkat harapan atau kepentingan gitu ya. kepentingan. Nah, dengan kinerjanya apakah ada perbedaannya yang nyata ataukah tidak? Nah, kita menggunakan ujinya uji beda. Itu bisa juga untuk mengukurnya. Nah, kalau dia seandainya berbeda, ya, kalau berbeda nyata, berarti dia tidak bagus, pelayanannya itu tidak bagus. Iya. Nah, tidak baik pelayanannya itu. Nah, jadi bukan angka rata-rata, apalagi rata-rata itu agak dianggap dewa, tidak. Baru diuji dengan menggunakan alat uji, baru bisa kita tahu. Rata-rata itu hanya ukuran saja, tapi belum ada ujinya itu. Nah, diuji nanti dengan menggunakan apa? Salah satunya adalah uji beda rata-rata yang untuk ini nih kamu nih. Nah, kalau seandainya kamu hanya fokus pada mutu pelayanan saja. Nah, sekali-sekalilah berbeda dengan yang lain. Gitu ya. Nah, jadi artinya kamu tuh beda dengan yang lain. Yang lain tuh kan kalau mutu pelayanan pasti ini ya, betul lah. Ya, Pak. Kartesius saja ya gitu ya. Nah, kartesius. Tapi begitu pas diuji kartesius, kamu bisa melongo nanti. Nanti kalau seandainya diuji ya. Ini kenapa kok kamu dikatakan di kuadran D? Kuadran D ini kan katanya kan adalah apa nih? Apa kuadran D itu? Kuadran D itu apa? Nah, kamu kan mau uji kartesius, kamu bilang ya. Nah, saya uji dulu lah. Saya tanya dulu. Kalau kuadran D itu untuk apa? Untuk apa? Yang berlebihan kan? Iya, Pak, yang berlebihan. Nah, nanti kamu ya ketemu ya, misalkan ya, ketemu nanti rata-ratanya. Itu misalkan untuk yang dia punya kepentingan atau harapannya itu 4,3. Kemudian sedangkan kalau untuk rata-rata di mana nih di kinerja itu misalkan 4 gitu ya. Ya, 4 ya. Nah, kalau seandainya ada satu indikator ataupun satu item pertanyaan kamu itu dia punya kinerjanya ya. Kinerjanya itu 4,2 misalkan ya. 4,2. Kemudian dia punya apa nih harapannya itu 4,1. Itu dia pasti berada di D gitu ya. Iya, Pak. Iya kan ya. Nah, dikatakan berlebihan karena apa tadi kamu bilang ya? Karena tadi dia punya kinerjanya lebih tinggi daripada kepentingan, berlebihan katanya. Benarkah berlebihan? Dia punya terbalik ya tadi ya. Kinerjanya tadi itu adalah 4,1, kemudian dia punya harapannya atau kepentingannya 4,2. Nah, dia kan masuk di D katanya. Karena tadi kan rata-rata di kinerja itu kan 4. Ya kan? Iya. Iya, Nah, Pak. dia 4 katanya. Ratanya. Sedangkan tadi satu item pertanyaan dia punya kinerjanya 4,1, dia punya harapannya 4,2 misalkan atau 4,25. Nah, kalau rata daripada kepentingan atau harapan ataupun kepentingannya itu 4,3. Kan masih di bawah berarti ya. Nah, berarti kan dia masuk di D. Nah, ini yang celaka. Kamu bilang berlebihan, padahal kinerjanya hanya 4,1, kepentingannya 4,25, dibilang berlebihan. Kinerjanya berlebihan katanya. Dari mana dan bilang berlebihan? Dari angka aja tidak bisa, masih di bawah kok, di bawah kepentingan kok. Nah, dibilang berlebihan. Nah, itu jadi gugur jadinya. Jadi apa yang kamu ungkap itu sendiri ataupun hasil penelitian kamu itu menggugurkan daripada teori daripada tentang kartesius itu gugur jadinya. Nah, itu salahnya di situ. Ya. Nah, untuk hal-hal yang lain saya pikir tinggal dilihat ya literatur ya. Literatur ada beberapa literatur kamu cek itu tidak ada di daftar pustaka. Ya. Banyak ya literatur yang ada di tulisan kamu itu tidak ada di daftar pustaka. Nah, kalaupun seandainya nanti mau masukkan penelitian terdahulu, itu sebenarnya penelitian terdahulu itu kebanyakan itu kalau kamu baca di skripsi-skripsi yang ada bukan di sini tapi ya
Ya. Di tempat-tempat lain itu kebanyakan itu penelitian terdahulu itu adalah pada pengembangan hipotesis. Itu sebenarnya pada pengembangan hipotesis. Ini salah sebenarnya ya. Sebenarnya banyak salahnya, salah kaprah ya. Dia tuh dari pengembangan hipotesis. Nah, jadi kamu tuh bukan hanya tiga apa? Berapa ini? Berapa judul? 3, Pak. Hanya tiga saja. Kalau penelitian terdahulu itu paling enggak ya satu variabel itu 9 penelitian atau 9 jurnal. Baru muncul hipotesis gitu ya. Nah, satu indikator gitu ya, baru satu variabel. Nah, kalau seandainya sampai 6 variabel itu banyak. Jadi bukan hanya satu itu atau dua tiga aja. Gitu. Nah itu ya yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih ya atas perhatiannya. Coba nanti diperbaiki lagi. Kalau seandainya memang perlu apa, dikonsultasikan lagi kepada saya. Gitu ya. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas tentang apa yang saya ungkap tadi. Ya. Itu yang bab 1 tadi itu kan yang tabel masalah peminjam tadi itu dimasukin ke bab 3, Kak, Pak? Ya sebenarnya ya gitu, sebenarnya gitu ya. Nah tapi kamu yang saya katakan tadi, bisa nggak kamu membuat seperti apa yang saya katakan tadi, mulai dari awal tadi, yang saya katakan saya ungkap ya, dari tentang UMKM, pentingnya UMKM, kenapa UMKM penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Nah, lihat kontribusinya ya dan lain sebagainya, kan ya. Nah baru bicara tentang UMKM di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat ini bagaimana UMKM itu termasuk dalam apa? Usaha kecil mikronya itu sendiri, nanti CU-nya itu sendiri, bagaimana peran CU di Kalimantan Barat, gitu kan? Terus sampai dengan CU yang kamu angkat ini, kan gitu. Nah, bicara salah satunya di Rasau. Nah, di Rasau itu karakteristiknya bagaimana sehingga untuk permodalan, akses permodalan dan lain sebagainya, itu kan? Nah, itu nanti baru bicara kita di perusahaan ini. Ya, ternyata di Rasau Jaya itu ada sebuah perusahaan yang namanya ini juga adalah untuk melayani, kan? Jadi kalau yang tabel 2 nih jumlah peminjaman tak perlu dipakai atau gimana, Pak? Ya, sebenarnya perlu dipakai untuk menentukan tadi ini apa nih kamu punya populasi kamu, gitu kan ya. Yang jadi populasi kamu kan tadi yang kamu katakan, yang saya bilang tadi, gitu kan ya. Yaitu adalah yang meminjam. Yang meminjam itu kan adalah yang pernah meminjam dan sekarang dalam proses peminjaman juga, gitu ya. Kalau kamu seandainya purposive sampling itu Anda udah harus batasi, ya, ya, jadi sudah harus dibatasi ya. Itu maka kamu harusnya sebenarnya ya, itu harusnya yang menjadi kreditur itu, yang jadi populasi Anda, itu adalah anggota yang pernah meminjam, minimal 1 kali. Nah itu lebih bagus lagi, dia bisa berpersepsi dengan baik ya, minimal 1 kali. Ya minimal 1 kali misalnya, atau misalkan minimal 2 kali, lebih bagus lagi. Iya. Nah, nanti kamu cari datanya di sana. Siapa-siapa jadi anggota ini yang pernah minjam 2 kali. Kan dapat. Dia tidak kemana-mana kok di perusahaan itu kan, ataupun di CU itu. Ya. Bukan kita pergi ke lapangan menemui satu-satu kan tidak, belum kan? Ini kita baru merancang penelitian. Itu. Iya. Jadi latar belakang nih kebanyakan itunya ya Pak, permasalahan. Latar belakang tuh enggak tahu ujuk-ujuk, tahu-tahu timbul masalah. Tahu enggak? Tahu ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba kok timbul masalah gitu kan ya. Iya Pak. Jadi saya ini harus di bagian pelayanan jasa ya Pak? Jadi di bagian bab 1 ini fokusnya ke bagian pelayanan kan Pak? Pelayanan kepuasannya tuh. Permasalahan pelayanan. Ya, masalah pelayanan dan kepuasan kan, bicara juga tentang kepuasan juga kan gitu. Iya. Nah, kalau seandainya kita bicara mau sampai ke sana ya, analisisnya. Baik. Oke, ya. Nanti dikonsultasikan lagi lah, waktunya juga sudah lama. Hampir 1 jam nih, saya aja sendiri. Iya, Pak. Nah, baik, terima kasih ya atas perhatiannya. Nanti kalau untuk ada hal-hal yang kurang dimengerti boleh ditanya kembali gitu ya. Tanya saja nomor HP saya berapa, nanti dengan Hilman gitu ya, kemudian ditanyakan apa-apa. Baik. Ya, Pak. Nah, saya kembalikan kepada Pak Angga. Pak Angga, silakan Pak Angga.
telah memberikan tambahan masukan kepada Saudari Natalia Merina. Sebentar ya, Saudari Natalia Merina. Iya, Pak. Bisa di ruangan. Baik, terima kasih kepada Pak Zulkiwan ya. Pada hari ini ya, pada Kamis tanggal 22 April ini atas nama Saudari Natalia Merina dengan nomor mahasiswa 1710416427. Tim seminar sepakat bahwa judul tersebut nomor 2, yaitu diperbaiki dan tidak diseminarkan lagi. Iya, Pak. Nah, outline yang diterima ini atau yang diperbaiki ini harus sudah diserahkan kepada jurusan dan dalam bentuk skripsi selambat-lambatnya tanggal 6 Mei atau 2 minggu lagi. Ya. Iya, Pak. Demikian berita acara ini ya. Akhirnya demikian ini seminar outline skripsi ini. Atas perhatiannya, terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan kata. Saudari Natalia Merina. Iya, Pak. Ya. Selamat siang dan salam sejahtera. Siang, Pak. Saudari Natalia Merina dipersilakan keluar. Iya, Pak.